teman-teman, perkenalkan nama saya Heavenly Bible Gwyneth Peoni dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A Universitas Samratulangi dengan NIM 240811020035. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang teks ulasan yang telah saya ulas dengan judul buku Digital Business karya Dr. Eka Sudarmaji. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke bagian intinya. Kita masuk pada identitas buku. Judul Digital Business, penulis Dr. Eka Sudarmaji, SCMM.Com, CBF, penerbit Eureka Media Aksara, tahun 2022, tebal 219 halaman, bahasa Indonesia, sampul biru, hitam, kuning, putih, nomor ISBN 978 623 5382 449, nomor HKI EC 0020 2233 2008, lingkup penerbitan nasional. Ini adalah buku yang saya ulas dengan judul Digital Business karya Dr. Eka Sudarmaji, dan di sebelah kanan ini adalah The Lean Startup sebagai buku pembanding karya Eric Ries. Kita langsung saja ke orientasi. Buku ini ditulis oleh Eka Sudarmaji, seorang pengusaha independen dan pendidik yang berbagi pengetahuannya dari pengalaman pribadi dan latar belakang pendidikan. Buku ini mengulas tentang bagaimana inovasi teknologi mempengaruhi hidup masyarakat modern, perkembangan e-commerce di Indonesia, serta kontribusi wirausaha muda rintisan atau biasa disebut dengan startup dalam menciptakan kemakmuran baru. Pada tafsiran isi, buku ini memaparkan dampak transformasi digital terhadap bisnis, terutama bagi UMKM di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, terjadi peningkatan adopsi layanan digital dengan munculnya 21 juta konsumen digital baru pada 2020 sampai 2021. Munculnya 21 juta konsumen digital baru, sebanyak 96% dari konsumen digital ini berniat untuk tetap menggunakan layanan digital. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap teknologi. Di sisi penjual digital, 28% dari mereka mengakui bahwa platform digital menjadi kunci kelangsungan usaha di tengah krisis pandemi. Transformasi digital ini melibatkan penggunaan pembayaran digital dan pemasaran digital. Buku ini juga membahas 9 blok kanvas bisnis model, inovasi dalam bisnis model, serta analisis morfologis. Penulis mendorong pembaca, terutama wirausaha muda dari kalangan mahasiswa, untuk memahami pentingnya perencanaan awal bisnis, membangun kerjasama tim, dan menyusun strategi exit sejak awal berdirinya perusahaan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewirausahaan telah diajarkan sejak tahun 1927 di University of Michigan. Dengan lebih dari 2.700 program yang tersedia saat ini, buku ini mendefinisikan kerjasama tim sebagai kemampuan anggota tim untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama. 4 karakteristik utama kerja tim adalah pemantauan kinerja, umpan balik, komunikasi terus-menerus, dan solusi. Untuk bagian evaluasi, secara keseluruhan, buku ini informatif dan cukup mudah dipahami. Namun, beberapa topik mungkin dapat lebih diperdalam atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal, mengingat target pembacanya adalah pelaku bisnis UMKM di Indonesia. Penulis berhasil menghadirkan tema-tema penting dalam bisnis dengan gaya bahasa yang lugas, meskipun beberapa bagian dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan panduan yang lebih aplikatif. Tentunya setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan buku ini menyajikan wawasan yang relevan, terutama bagi pelaku UMKM di Indonesia yang ingin memahami transformasi digital dan pentingnya kewirausahaan. Penjelasan tentang dampak pandemi terhadap adopsi teknologi digital memberikan konteks lokal yang kuat. Konsep seperti 9 blok kanvas bisnis model dan kerjasama tim dijelaskan secara lugas dan aplikatif. Kekurangan buku ini
Beberapa pembahasan seperti pengajaran kewirausahaan di Amerika Serikat terasa terlalu umum dan kurang relevan bagi pembaca lokal. Buku ini akan lebih kuat jika dilengkapi dengan studi kasus nyata dari UMKM di Indonesia yang sukses menerapkan strategi yang dibahas. Nah, berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul The Lean Startup kayak Eric Ries sama-sama relevan bagi pelaku UMKM, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Digital bisnis lebih fokus pada gambaran besar tentang transformasi digital dan pentingnya kolaborasi tim di Indonesia tanpa terlalu banyak panduan aplikatif. Di sisi lain, The Lean Startup menawarkan langkah-langkah konkret melalui pendekatan Build, Measure, Learn untuk menguji ide bisnis dengan cepat dan responsif. Bagi pengusaha yang ingin memahami kondisi lokal, buku pertama memberikan wawasan yang berguna, sedangkan bagi yang mencari metodologi praktis, The Lean Startup tentu saja lebih tepat untuk dipahami. Jadi, secara keseluruhan, buku ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis, akademisi, dan siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang penerapan dan strategi bisnis di era digital ini. Buku digital bisnis tidak hanya memberikan teori, tetapi juga contoh dan studi kasus praktis, sehingga pembaca dapat langsung mengaplikasikan konsep-konsep yang ada untuk mengembangkan bisnis digital mereka. Baiklah, sekian dari buku yang sudah saya ulas. Semoga bagi teman-teman yang ingin membaca digital bisnis bisa membantu dengan adanya ulasan dari saya. Terima kasih.